Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Jumat 30 April 2021, dengan judul pembahasan Dari Hamba Dosa Menjadi Pangeran Allah. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kami bangun dengan tubuh diberkati, saat mana kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, Kristus, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam itu, Yakub, anak manja ibunya, mengalami kelahiran baru dan menjadi anak Allah. Dalam keadaannya yang tawar hati, terang yang datang kepadanya dipandang sebagai suatu hal yang sangat indah, dan batu keras yang di atasnya kepalanya diletakkan, batu yang paling diinginkan, di mana kepalanya pernah disandarkan. Alangkah bahagianya dia. Ia mengetahui bahwa ia telah mendapat pemberitahuan dari Allah, dan siapapun di antara kita yang telah menerima terang dari takhta Allah pasti akan mempunyai hati yang penuh dengan puji-pujian dan pengucapan syukur serta hormat kepada Tuhan Allah yang di sorga. Yakub dalam krisis hidupnya yang besar mengasingkan diri untuk berdoa. Dia dipenuhi dengan satu tujuan, menaklukkan, mencari perubahan tabiat. Tetapi sementara dia meminta kepada Allah seorang musuh seperti yang dia harapkan, menumpangkan tangannya kepadanya, dan sepanjang malam dia bergumul untuk hidupnya. Tetapi tujuan jiwanya tidak diubahkan oleh bahaya kehidupan itu sendiri. Ketika kekuatannya hampir habis, malaikat itu menunjukkan kuasa ilahinya. Dan ketika Yakub dijama, sadarlah dia dengan siapa ia telah bergumul. Dengan kesakitan dan tak berdaya, ia jatuh ke pangkuan juru selamat itu, meminta berkat. Dia tidak mau dikesampingkan atau menghentikan permohonannya, dan Kristus mengabulkan permohonan dari orang yang tak berdaya dan menyesal ini, sesuai dengan janji-janjinya. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Yakub memohon dengan roh yang tekun, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Roh yang gigih ini diilhami oleh dia yang bergumul dengan Yakub. Dialah yang memberikan kemenangan kepadanya, dan dia mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel, seraya berkata, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Yakub yang telah sia-sia bergumul dengan kekuatannya sendiri telah menang melalui penyerahan diri dan iman yang teguh. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami boleh nikmati pagi ini. Kami boleh belajar pengalaman dari Yakub.
pengalaman yang dia hadapi dalam kehidupan, krisis besar yang dia alami dalam kehidupannya, yang dia lakukan adalah mengasingkan diri untuk berdoa. Bapa, pengalaman yang dialami oleh Yakub ketika kekuatannya hampir habis oleh karena bergumul sehubungan dengan apa yang dia alami saat itu. Namun saat mana dia bergumul dengan Allah, dia memohon untuk Tuhan dengan tuntunan sorga agar kiranya boleh menolong dia untuk mendapatkan kemenangan kepadanya, dan Tuhan memberikan kemenangan iman. Kiranya apa yang Yakub telah lakukan saat mana dia melakukan satu hal yang tentunya mengandalkan kekuatan sendiri. Yakinlah kami Bapa, ketika dia mengandalkan Tuhan, kemenangan itu Tuhan berikan. Tolonglah kami agar kami boleh selalu mengandalkan Allah, gantinya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, biarlah pertolongan sorga menjadi bagian kami. Kami dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh sukses bersama dengan Engkau ya Bapa. Berkati semua umat-umat Tuhan, usaha, pekerjaan, mata pencarian diberkati oleh Tuhan. Pergumulan yang mereka alami, biarlah Tuhan akan buka jalan. Sertai kami hari ini Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.